Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang kasus mengerikan pemerkosaan dan mutilasi yang dilakukan oleh Carla Homolka dan suaminya Paul Bernardo. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol di bawah subscribe biar aku semakin semangat bikin video yang bermanfaat buat kalian semua. Carla Homolka dan Paul Bernardo adalah sepasang suami istri yang terlihat normal-normal saja dan biasa-biasa saja. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu animal lover, sama-sama banyak teman, sama-sama disukai teman, dan sama-sama mencintai satu sama lain. Namun, di balik itu semua, keduanya ternyata menyimpan sisi gelap. Rahasia mereka baru-baru terungkap setelah bertahun-tahun kemudian. Perbuatan keduanya mempengaruhi banyak keluarga dan menjadi sensasi di media Kanada. Sebelum aku membahas tentang kasus kriminal mereka, aku bakalan membahas dulu tentang siapa sih Carla. Carla lahir pada Mei 1970 dari pasangan Dorothy dan Karel di kota Ontario. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Masa kecilnya Carla ini berjalan normal seperti kebanyakan anak-anak seumurannya guys. Dia mempunyai banyak teman dan keluarga yang mengelilinginya. Carla juga populer di sekolahnya karena dia memiliki paras yang cantik dan dia itu juga suka bergaul, dia itu friendly guys. Dan karena perilakunya seperti ini, banyak orang yang melihat bahwa dia itu normal-normal saja. Begitu lulus SMA, Carla ini bekerja di klinik hewan dekat dengan rumahnya. Nggak beda jauh dengan masa kecilnya. Di usia remajanya pun Carla ini memiliki perilaku yang normal-normal saja seperti kebanyakan anak remaja lainnya. Dia friendly, bermain dengan teman-teman seusianya guys. Semuanya berubah setelah dia berumur 17 tahun. Dia itu kan kerja di klinik hewan. Nah, dia itu menghadiri acara atau pertemuan pecinta hewan. Nah, disitulah dia bertemu dengan si Paul Bernardo. Paul ini, dia itu memiliki rambut pirang, pria muda, tampan dan menarik, sehingga si Carla ini merasa jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Begitu pula dengan si Paul. Pada malam hari itu mereka itu langsung jadian. Nah, pada pertemuan mereka pertama juga, pada saat itu juga mereka melakukan seks pertama mereka. Jadi guys, mereka bertemu, langsung pacaran dan langsung melakukan hubungan seks. Luar biasa. Nah, hubungan mereka itu berlanjut hari demi hari. Mereka melakukan hal-hal dewasa seperti itu yang aku bilang hubungan seks, guys. Karena hubungan mereka semakin hari semakin dekat, mereka berdua ini menyadari bahwa mereka punya satu kesamaan khusus. Ternyata Carla dan Paul ini punya nafsu berhubungan seksual dengan kekerasan atau sadomasochistic guys. Kalian pernah nggak nonton film 50 Shades of Grey yang diperanin oleh Dakota Johnson sama nggak tahu siapa satunya. Nah, di situ mereka melakukan hubungan seks secara kekerasan, itu perempuannya dicambuk gitu kan. Nah, jadi Paul dan Carla ini melakukan hal seperti itu. Jadi Paul itu sebagai dominatrix dan si Carla ini sebagai budaknya guys. Jadi mereka itu berhubungan seks secara kekerasan, dan dimana mereka itu ada yang menjadi misternya atau tuannya dan ada yang menjadi slave-nya atau budaknya, dimana itu membuat mereka itu merasa semakin bernafsu melakukan hubungan seksual tersebut. Hubungan mereka itu semakin kuat, semakin terobsesi dengan memenuhi kebutuhan masing-masing. Hubungan mereka itu semakin kuat, semakin terobsesi dengan memenuhi kebutuhan masing-masing. Si Paul ini mulai memperkosa wanita-wanita di luar
dengan berganti-ganti. Jadi hari ini dia memperkosa si ini, besok dia memperkosa si ini, dan lusanya lagi seperti itu, dan seterusnya. Dia memperkosa wanita-wanita tersebut dengan persetujuan si Carla. Perempuan gila, masa pacarnya itu dia izinkan untuk berhubungan seks atau memperkosa wanita di luar sana atas persetujuannya. Maksudnya dia menyetujuinya. Itu berarti dia itu hanya terobsesi, bukan cinta. Gila. Dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Paul itu terus-menerus terjadi, sehingga Paul itu dijuluki sebagai Scarborough. Aksinya si Paul itu dia lakukan ketika dia itu pura-pura menunggu di halte bus gitu kan. Nah, pas penumpang perempuan atau wanita-wanita itu turun dari busnya itu, langsung diserang nih si Paul, terus diperkosa, terus dikasar-kasari atau pokoknya dipukul. Pokoknya dia memperkosa mereka secara brutal dan menghinanya. Kemudian ya dia pergi begitu aja. Aksi brutal itu terus berlanjut guys. Terus si Paul ini kan dia udah kayak nggak pandang bulu wanita siapa saja gitu dia perkosa. Nah, ternyata dia itu kecewa juga sama si Carla. Dia merasa bahwa si Carla ini kayak perempuan yang diperkosa di jalanan gitu. Ternyata si Carla ini itu sudah tidak perawan sejak mereka melakukan hubungan seks pertama kali. Carla itu merasa bahwa dia itu nggak mau ditinggali oleh si Paul. Dia nggak mau Paul meninggalkan dia karena Paul itu jantung hatinya. Dia kayak udah terobsesi dengan perilaku Paul ketika menyetubuinya. Jadi kayak perilaku Paul saat berhubungan seks dengannya itu membuat dia terobsesi guys. Carla kacau, stres. Dia kepikiran dengan si Paul karena dia tahu Paul itu udah kayak mau meninggalkannya, atau dia tuh merasa kayak Paul udah nggak menganggapnya lagi, sehingga dia ingin melakukan sesuatu untuk Paul agar dia mau dapat memperbaiki hubungan mereka. Cara si Carla memperbaiki hubungan mereka itu, dia kan tahu nih si Paul itu suka sama adiknya atau terobsesi dengan adiknya yang bernama Tammy. Makanya si Carla ini membuat rencana biar si Paul ini senang dan terpenuhi obsesinya terhadap si Tammy. Untuk melaksanakan rencananya, aksi pertama yang dilakukan oleh Carla ini adalah si Carla ini kan kerja di klinik hewan. Nah, dia itu mencuri obat perangsang yang ada di tempat dia bekerja. Kebanyakan itu ada bikin pesta Natal gitu kan guys. Nah, pada saat itu Paul dan Carla itu datang turut meramaikan pesta di rumahnya Carla. Nah, mereka pesta. Kemudian setelah pesta itu berakhir, semua keluarga itu sudah tertidur lelap. Setelah keluarga mereka tertidur pulas, nah, Paul dan Carla melaksanakan aksi mereka. Mereka membawa adik bungsunya ke ruang bawah tanah. Keduanya melumuri wajah Tammy itu dengan obat perangsang. Jadi obat perangsang itu dilumuri di seluruh wajah si Tammy. Nah, setelah si Tammy itu sudah dilumuri dengan obat bius, dengan keji Paul dan Carla memperkosa adiknya. Jadi setelah mereka melumuri semuanya itu dengan obat bius kan wajahnya si Tammy, Paul itu mulai melaksanakan aktivitasnya, yaitu memperkosa si Tammy dengan keji, dengan kasar, dengan brutal, dan bahkan Carla pun turut serta menjadi bagian dalam hal tersebut. Jadi dia juga ikut kayak melakukan threesome gitu, hubungan seks 3 orang, tapi dengan kekerasan guys. Bisa kalian bayangkan gak gimana seorang kakak itu dengan pacarnya itu memperkosa adik bungsu dari wanita tersebut. Itu sangat-sangat gila, sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh binatang. Di tengah
perbuatan mereka berdua itu, tiba-tiba si Temi itu tersedak dengan muntahnya. Jadi dia kayak muntah gitu akibat obat bius yang terlalu banyak yang mereka lumuri di wajahnya itu. Akhirnya dia muntah, dan atas kejadian tersebut Temi ini langsung meninggal. Setelah Temi meninggal, polisi menyelidiki kasus si Temi. Nah, anehnya polisi itu tidak dapat melacak obat bius, bukan tidak dapat melacak obat bius yang mereka lacak. Jadi mereka itu melacak kayak otopsi gitu kan tubuhnya si Temi, tapi tidak terlacak sedikit pun obat biusnya. Nah, akhirnya polisi menutup kasus ini dan menyatakan bahwa kasusnya si Temi ini atas dasar kecelakaan. Carla ini dan si Paul lolos guys, bikin gue greget banget. Dan walaupun adiknya sudah meninggal, mereka berdua itu tetap melakukan aksi keji mereka. Jadi mereka itu mencari mangsa lain guys. Yang menjadi korban mereka berikutnya adalah gadis yang bernama Jane yang berumur 17 tahun. Sebelum mereka memperkosa si Jane itu, mereka itu panggil Jane makan malam. Mereka ajak Jane, yuk makan malam. Terus Jane bilang, yuk guys, mereka makan malam. Tapi ternyata dalam makanannya si Jane itu ada, mereka udah taruh obat bius. Dan setelah Jane makan, Jane langsung tidur atau pingsan. Dan setelah itu si Paul mulai memperkosa si Jane secara brutal, dan mereka itu melakukan threesome. Jadi si Carla ini turut serta juga memperkosa si Jane. Jadi mereka bertiga, tapi si Jane ini tentu tidak sadarkan diri. Untungnya si Jane ini masih selamat, karena pada saat mereka memperkosanya itu dia tidak terbangun. Setelah mereka memperkosanya, pada saat dia bangun itu badannya itu sakit semua karena dia itu setelah diperkosa dengan brutal. Kasus pemerkosaan mereka selanjutnya itu pada tanggal 15 Juni 1991. Paul ini menculik seorang perempuan yang bernama Leslie Mahavey. Setelah dia menculik perempuan yang bernama Leslie itu, dia membawa ke rumahnya. Nah, maka Paul dan Carla ini memperkosa si Leslie. Jadi mereka memperkosa si Leslie itu dengan cara Leslie itu sadar guys. Jadi mereka tidak membius Leslie. Jadi otomatis Leslie itu tahu apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Lebih parahnya lagi, mereka memperkosa si Leslie itu berhari-hari. Dan mereka juga merekam aksi mereka yang keji itu. Setelah mereka memperkosa si Leslie, mereka udah bosan. Tahu nggak? Mereka itu memutilasi tubuh si Leslie. Jadi mereka potong penggal-penggal, terus disemen. Setelah disemen, mereka buang ke danau. Ini orang yang nggak punya otak, benar-benar pasangan yang kayak binatang. Ini pasangan gila ini. Masa setelah mereka perkosa, mereka melakukan threesome, gila, terus dibunuh, dimutilasi, disemen, dibuang ke danau. Stres. 2 minggu kemudian, pada tanggal 29 Juni, ada sepasang suami istri itu lagi bermain tuh di dekat danau di mana tubuh Leslie itu dibuang. Suami istri itu lagi bermain kan, tiba-tiba setelah mereka asik-asik, mereka lihat, kelihatan tuh tubuh si Leslie, penggalan tubuh si Leslie, dan mereka itu akhirnya lapor polisi. Pada tanggal 29 itu juga bukan hanya waktu dimana tubuh atau potongan tubuh Leslie itu ditemukan, tapi itu juga hari dimana pernikahan Carla dan Paul itu diadakan. Pesta pernikahan mereka itu terinci dan termewah guys. Mereka itu ada naik kereta kuda, dan tamu-tamu mereka itu dijamu dengan makanan yang luar biasa. Mereka udah menikah dan tubuh si Leslie ini sudah ditemukan. Nah, polisi itu mulai menyelidiki kasus dari pemerkosaan yang dilakukan oleh si Paul dari beberapa tahun yang lalu. Karena polisi ini belum menemukan siapa sih pemerkosa yang memerkosa begitu banyak perempuan dengan brutal dan dengan penuh kekerasan. Kepolisian juga mengumpulkan bukti-bukti secara terus-menerus. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh si Paul ini ternyata guys ada saksi mata, tapi saksi mata itu tidak terlalu
tidak terlalu mengenal si Paul kan. Jadi dia itu hanya kayak bilang, oh jadi dia itu pergi ke seniman, ada seorang seniman pembuat sketsa gitu. Jadi saksi mata ini mengatakan kepada seniman itu, oh jadi rambutnya kayak gini. Jadi tukang sketsanya itu kayak menggambar, melukis gitu. Biar itu mencari tahu siapa sih pelakunya. Kan kerjanya si Paul ini menelpon polisi. Jadi ada beberapa temannya Paul itu ternyata tahu perbuatannya si Paul ini, dan akhirnya dia mulai melaporkannya ke polisi. Carla itu jadi waspada bahwa Paul akan segera tertangkap. Nah dia udah mulai aduh kayaknya Paul itu bakalan ketangkap. Nah sebelum dia juga ketangkap, dia itu mengakui kesalahannya kepada pamannya. Jadi dia meminta bantuan, menceritakan segala kejahatannya itu ke pamannya, dan meminta pamannya itu untuk mencarikan seorang pengacara. Carla ini mengkhianati suaminya. Dia itu mulai bekerja sama dengan para kepolisian dengan bersaksi-saksi untuk melawan si Paul, biar dia itu selamat dari hukuman berat. Setelah dia bersaksi banyak persidangan yang dilalui mereka, akhirnya si Paul ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Carla ini dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, mendapat kemungkinan pembebasan bersyarat, tapi setelah menjalani masa hukuman 3 tahun. Jadi guys, dalam persidangan itu si Carla ini bermain seolah-olah dia itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Carla juga mengaku bahwa dia itu tidak menikmati setiap momennya dengan si Paul. Tapi seorang pengacara Paul itu memberikan video di persidangan tersebut. Video itu dibuat oleh Paul dan Carla sendiri. Meskipun demikian, kesepakatan Carla dan kejaksaan telah dibuat. Carla tidak bisa ditarik lagi ke dalam persidangan. Maka dari itu, hukuman Carla hanya 12 tahun di penjara. Pada 30 Mei 2017, Carla Homolka dikeluarkan di penjara. Ia sepenuhnya menjalani 12 tahun masa hukumannya. Paul tetap masih dalam penjara karena dia menjalani hukuman seumur hidup di dalam penjara. Dan kata bapaknya yang bernama Ken, dia itu mendapat ancaman akan dibunuh guys, walaupun dalam penjara. Makanya si Paul ini dalam penjara itu, dia itu dikurung 23 jam per hari. 1 jam untuk istirahat atau keluar ke halaman penjara gitu guys. Jadi hanya waktu 1 jam. Dan 23 jam itu dia dikurung ketat di dalam penjara untuk keselamatannya sendiri. Kini penjara di mana Paul dikurung bertahun-tahun itu telah ditutup, sehingga Paul itu telah dipindahkan di penjara yang baru, dan keluarganya itu tetap mengunjunginya entah sampai kapan. Carla sekarang bebas, hidup di pulau Guadalupe, dan hidup bahagia bersama suaminya dan anak-anaknya. Itulah guys kisah mengerikan dari Carla Homolka dan Paul Bernardo. Setelah nonton ini, jangan lupa pastikan kalian itu udah subscribe di bawah. Oke, bye.